Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang terdiri dari anggota kami yaitu Yasmita Mawarni, Riandita Intan Yuliati, Lisdiana Dewi, dan saya Insa Duyana yang akan membacakan proyek kita studi kelayakan bisnis Forisnine. Di sini ada ekspresi Forisnine atau 9. Objek penelitian kami adalah Floris 9, yaitu usaha yang bergerak di bidang floris atau rangkaian bunga. Usaha ini menyediakan berbagai produk seperti buket bunga, bunga asli, dekorasi acara, serta layanan custom sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Selanjutnya di sini ada latar belakang. Di sini bisa dilihat perkembangan industri kreatif dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap produk floris menjadikan usaha rangkaian bunga memiliki peluang bisnis yang cukup menjanjikan. Produk floris tidak hanya digunakan sebagai hadiah, tetapi juga untuk berbagai acara seperti wisuda, pernikahan, ulang tahun, dan kegiatan formal lainnya. Ekspresi Floris merupakan salah satu usaha floris yang menawarkan berbagai produk dan layanan dekorasi bunga. Seiring dengan perkembangan usaha diperlukan analisis kelayakan bisnis untuk mengetahui apakah usaha dapat dijalankan dan dikembangkan secara berkelanjutan. Studi kelayakan bisnis dilakukan melalui analisis 5 aspek, yaitu aspek teknis, teknologi, hukum, ekonomi, dan lingkungan. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelebihan, kelemahan, peluang, serta tantangan yang dihadapi usaha sehingga dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan pengembangan bisnis di masa depan. Di sini ada slide selanjutnya, ada rumusan masalah, yaitu aspek teknis, teknologi, hukum, ekonomi, dan juga lingkungan. Dan selanjutnya dibacakan oleh Lisdiana untuk Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek teknis. Berdasarkan hasil analisis aspek teknis, ekspresi Floris 9 dinilai layak untuk menjalankan kegiatan operasionalnya. Hal ini terlihat dari lokasi usaha yang strategis, ketersediaan bahan baku yang mudah diperoleh, proses produksi yang berjalan dengan baik, serta peralatan dan perlengkapan yang sudah memadai untuk mendukung kegiatan usaha. Namun demikian, masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan. Kapasitas produksi ini dinilai belum optimal karena masih mengalami keterbatasan ketika terjadi lonjakan permintaan, terutama pada musim ramai seperti wisuda atau perayaan tertentu. Selain itu, tenaga kerja masih bergantung pada bantuan tambahan saat permintaan meningkat. Manajemen risiko operasional juga belum memiliki sistem yang terdokumentasi dengan baik. Oleh karena itu, meskipun aspek teknis dinyatakan layak, usaha masih perlu meningkatkan kapasitas produksi, pengelolaan tenaga kerja, dan sistem manajemen risiko agar dapat berkembang secara lebih efektif dan berkelanjutan. Oke, slide selanjutnya. Di sini ada aspek teknologi. Pada aspek teknologi, Ekspresi Floris 9 telah memanfaatkan berbagai teknologi digital untuk digunakan antara lain website sebagai media informasi dan katalog produk, Instagram sebagai sarana promosi visual, WhatsApp bisnis untuk komunikasi dan pemesanan pelanggan, mesin EDC untuk pembayaran non-tunai, layanan delivery untuk pengiriman pesanan. Pemanfaatan teknologi ini membantu memperluas pasar dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Oke, slide selanjutnya. Di sini kita ada aspek teknologi. Pada aspek teknologi, Ekspresi Floris 9 dinyatakan layak karena telah memanfaatkan berbagai teknologi untuk mendukung kegiatan usaha. Teknologi tersebut meliputi penggunaan kartu ucapan digital, label produk digital, chiller untuk menjaga peralatan floris modern, dokumentasi produk menggunakan smartphone, website usaha, Instagram, WhatsApp bisnis, mesin edisi, serta sistem pemesanan dan pengiriman online. Meskipun demikian, masih terdapat satu komponen yang belum layak, yaitu sistem pencatatan stok dan penjualan yang masih dilakukan secara sederhana dan belum
terintegrasi secara digital. Oleh karena itu, pengembangan sistem pencatatan digital menjadi salah satu rekomendasi utama untuk meningkatkan efisiensi operasional usaha. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Mita. Oke, slide berikutnya di sini ada aspek hukum. Pada aspek hukum, hasil analisis menunjukkan bahwa ekspresi Floris 9 masih belum layak. Hal ini disebabkan karena usaha belum memiliki legalitas formal yang lengkap seperti nomor induk berusaha atau NIB, NPWP usaha, serta izin usaha resmi lainnya. Kondisi tersebut menyebabkan usaha belum memperoleh perlindungan hukum yang optimal dan memiliki keterbatasan dalam mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan maupun menjalin kerjasama dengan instansi atau perusahaan yang mensyaratkan legalitas usaha. Walaupun usaha telah berjalan dengan cukup baik secara operasional dan memiliki pelanggan tetap, hal ini tersebut belum cukup untuk memenuhi aspek hukum. Oleh karena itu, pemilik usaha perlu segera mengurus legalitas usaha melalui sistem OSS agar memperoleh perlindungan hukum, meningkatkan kredibilitas usaha, dan memperluas peluang pengembangan bisnis di masa depan. Lalu selanjutnya, di sini ada aspek ekonomi. Berdasarkan analisis ekonomi ekspresi Floris 9, dinyatakan layak karena mampu menghasilkan keuntungan dan memiliki prospek usaha yang cukup baik. Pada kondisi normal, usaha mampu memperoleh pendapatan sekitar hingga 3 hingga 10 juta rupiah per bulan, sedangkan pada masa ramai atau peak season, pendapatan dapat meningkat hingga 25 sampai 40 juta rupiah per bulan. Analisis break even point atau BEP menunjukkan bahwa usaha harus menjual minimal 43 buket per bulan agar mencapai titik impas. Selain itu, hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa usaha memiliki kekuatan berupa produk yang bernilai seni, layanan custom, serta pemasaran digital yang aktif. Namun, terdapat beberapa kelemahan seperti bunga yang mudah rusak dan harga bahan baku yang fluktuatif. Secara keseluruhan, aspek ekonomi masih bisa dinyatakan layak karena usaha masih mampu menghasilkan keuntungan dan memiliki peluang berkembang yang baik, meskipun pendapatannya masih dipengaruhi oleh musim dan event tertentu. Lalu berikutnya, di sini ada tentang kapasitas produksi dan juga peralatan. Dalam kegiatan operasionalnya, ekspresi Floris 9 menggunakan bahan baku utama berupa bunga segar dan bunga artifisial yang diperoleh dari supplier. Untuk menjaga kualitas produk, usaha menggunakan chiller sebagai tempat penyimpanan bunga segar sehingga kesegarannya dapat dipertahankan lebih lama. Terus kapasitas produksi bersifat fleksibel dan dapat meningkat pada periode tertentu seperti wisuda, hari raya, maupun perayaan khusus lainnya. Peralatan yang digunakan juga cukup memadai untuk mendukung proses produksi rangkaian bunga. Lalu berikutnya, di sini ada tentang aspek lingkungannya. Dari aspek lingkungan, ekspresi Floris 9 dinyatakan belum layak dikarenakan limbah organik yang dihasilkan berupa bunga layu, daun dan batang tanaman relatif mudah terurai dan bahkan dapat dimanfaatkan kembali sebagai kompos. Selain itu, usaha juga telah melakukan pemilahan sampah dan menjaga kebersihan area kerja. Namun masalah utamanya itu terdapat pada limbah anorganik seperti plastik wrapping, pita dekorasi, dan berbagai bahan kemasan yang masih digunakan secara dominan dalam kegiatan operasional. Selain itu, belum tersedia tempat penampungan khusus limbah plastik dan belum terdapat SOP atau sistem pengelolaan lingkungan yang formal. Oleh karena itu, usaha perlu meningkatkan penggunaan bahan ramah lingkungan, yaitu mengurangi ketergantungan pada bahan plastik sekali pakai, serta menyusun sistem pengelolaan lingkungan yang lebih struktur agar dapat memenuhi standar kelayakan lingkungan. Baik, berikutnya akan dibacakan oleh Intan.
Selanjutnya masuk ke kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis dari 5 aspek yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa ekspresi Floris 9 dinyatakan layak untuk dijalankan dan dikembangkan dengan beberapa catatan perbaikan. Aspek yang dinyatakan layak meliputi aspek teknis, teknologi, dan ekonomi. Ketiga aspek tersebut menunjukkan bahwa usaha telah mampu menjalankan operasional dengan baik, memanfaatkan teknologi untuk mendukung kegiatan usaha, serta menghasilkan keuntungan yang cukup menjanjikan. Sementara itu, aspek hukum dan lingkungan masih dinyatakan belum layak karena belum adanya legalitas usaha yang lengkap serta sistem pengelolaan lingkungan yang belum optimal. Dengan demikian, prioritas perbaikan yang perlu dilakukan adalah melengkapi legalitas usaha seperti NIB dan NPWP, meningkatkan pengolahan limbah dan penggunaan bahan ramah lingkungan, serta mengembangkan sistem pencatatan digital dan SOP operasional. Jika perbaikan tersebut dilakukan, maka ekspresi Floris 9 memiliki peluang besar untuk berkembang menjadi usaha yang lebih profesional, kompetitif, dan berkelanjutan di masa mendatang. Selanjutnya, saran. Berdasarkan hasil penelitian, kami memberikan beberapa saran. Pertama, pemilik usaha perlu segera mengurus NIB, NPWP, dan legalitas usaha lainnya. Kedua, mengembangkan sistem digital yang lebih terintegrasi agar operasional menjadi lebih efisien. Ketiga, meningkatkan pengelolaan bahan baku dan tenaga kerja untuk mengurangi resiko kerusakan produk. Keempat, memperluas promosi digital dan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan penjualan. Kelima, mengurangi penggunaan plastik dan meningkatkan penggunaan kemasan yang lebih ramah lingkungan. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai analisis studi kelayakan bisnis pada ekspresi 9 Floris. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Mohon masukan, kritik, dan saran yang membangun untuk perbaikan penelitian ini. Oke, sekian Wassalamualaikum terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.